Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita sedang di lahan kawan ya. Lahan ini adalah lahan yang dulu kita tanam rapat ya, dan saat ini kondisinya sudah hampir semuanya roboh kawan ya. Hampir semuanya roboh ya, sudah menjelang dorman, tetapi kondisi perakaran pernah saya sampel masih keadaan segar kawan ya. Berarti nanti untuk panen ya, untuk memanennya ini rencana adalah kondisi ketika akar sudah benar-benar dorman, karena setelah mengalami dorman tanaman ya, batang ya, maka nanti selanjutnya adalah proses selanjutnya yaitu akan mengalami dorman akar, yaitu ditandai dengan akar-akar itu mulai mengering kawan ya. Akar-akarnya tidak segar kembali, mengering. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pemanenan, karena saat itu ya tenaga yang dibutuhkan untuk memanen itu lebih sedikit karena tidak ada kegiatan untuk membersihkan akar atau tanah yang belepotan karena curah hujan yang masih tinggi. Berbeda dengan kita memanen ketika batang masih agak segar walaupun sudah roboh ya, sudah roboh, contoh semacam ini pun sudah keadaan ini berkerut. Itu kalau kita panen dia masih masih ada acara untuk membersihkan ya, tanahnya. Nah, contoh misalnya ini batang yang kita tanam ya. Kita coba gali apakah umbinya masih ada segar-segarnya atau tidak ya, akarnya masih ada segar-segarnya atau tidak ya. Nah, ini contoh misalnya kawan ya, contoh misalnya untuk batang ini sudah dorman ya, dia sudah mulai busuk ya. Akan tapi kondisi di dalam tanah ya, bahwa akar-akar ini masih segar ya, masih segar. Nah, ini kalau dipanen ini akan memakan banyak waktu ya, tenaga, yaitu membersihkan tanah semacam ini, membersihkan akarnya ini ya. Ini akar harus dibersihkan semacam ini ya, sampai rontok habis ya. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama kawan ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu untuk proses pemanenan itu langkah baiknya adalah ketika akar ini sudah mengalami dorman, yaitu ditandai apa? Akar-akar ini sudah mulai rontok kawan ya. Akar-akar ini sudah mulai rontok. Ini hanya sampel saja ya, sampel saja bahwa tanaman ini walaupun batangnya sudah dorman tapi akarnya belum dorman sempurna kawan ya. Maka ini kita biarkan saja di lahan semacam ini biar nanti mengering, hitam. Nah, nanti pada saatnya kita tanam kembali. Nah, pada sore hari ini kita juga sedang memunguti kata ini ya. Kata ini dulu ketika ada ketemu 1-2 kita kumpulkan pada satu tempat semacam ini, kita karantina di alam sampai bagian sini itu mengering dengan sendirinya ya. Bagian sininya mengering sendirinya. Nah, ini sudah saatnya kita pungut, sudah saatnya kita ambil, kita bawa ke rumah. Nah, untuk ukuran kata pun bervariasi. Ada yang ukurannya segini, ini mungkin isi 1000 ya, isi 1000 kecil sekali ya. Ini juga ada yang kecil-kecil semacam ini ya, berarti kurang lebih isi 1000-an. Ada juga yang agak besar, ada juga yang besar ya. Memang kata yang dihasilkan di lahan itu bervariasi. Kondisi kata semacam ini kawan ya, sudah dorman sempurna. Mayoritas untuk bagian yang lepas dari batang itu sudah mulai menutup lukanya. Nah, ini saat ini sore ini kita sedang proses pengambilan kata ya, kata yang dulu pernah kita kumpulkan. Kita hanya mengambil semacam ini ya, memunguti semacam ini. Ini kan dulu sudah kita kumpulkan ya, dalam rangka agar kata-kata ini pada bagian luka yang ini sudah menutup dengan sendirinya. Nah, ini sudah aman dibawa ke rumah ya, sudah aman. Nah, nanti kita tinggal karantina, masukkan kerak ya, sampai menunggu musim tanam ya. Nah, ini proses pemungutannya semacam ini ya. Memang pemunguti kata itu harus sabar kawan, karena kondisinya kata ya kecil-kecil semacam ini, bervariasi
kalau ketemu yang gede-gede seneng ya, sebentar sudah dapat lumayan banyak. Akan tetapi kalau kita dapatnya yang kecil-kecil ya, ini harus bersabar ya. Bersabar, kecil-kecil semacam ini harus bersabar ya, kita kumpulkan, kita bawa ke rumah. Nah, harapannya adalah untuk musim tanam depan bisa untuk ditanam kembali. Alhamdulillah, katak yang kita hasilkan sudah lumayan banyak kawan. Kemarin kurang lebih sudah hampir sekitar 1 ton ya. Kemarin juga ada kawan dari Jakarta dan dari Semarang juga sudah ambil katak ya, sekitar hampir 3 kintal. Nah, itu adalah hasil panen dari lahan kita ya, hasil panen dari lahan kita. Nah, contoh misalnya katak yang baru semacam ini hanya kita biarkan saja di lahan, kita kumpulkan ya, yang semacam ini kita kumpulkan terlebih dahulu karena kondisinya masih agak basah semacam ini. Ini kondisinya adalah baru lepas kawan ya. Kalau baru lepas semacam ini kita kumpulkan saja di lahan semacam ini ya, biar kepanasan, kehujanan. Dan nanti kalau sudah agak lama dan lukanya sudah menutup, nanti kita tinggal ambil ya, kita tinggal ambil. Nah, kondisi lahan semacam ini kawan ya, mayoritas sudah dorman semuanya ya, mayoritas sudah roboh, sudah dorman. Kita tinggal menguti katak ya, contoh misalnya ini ya, katak-katak yang kita kumpulkan. Nah, ini kalau ngabuburit kita selama bulan Ramadan ya, insya Allah kita ke lahan ya, menguti katak-katak yang sudah lepas atau yang sudah dorman ya. Ini adalah kegiatan kami sore hari ketika menjelang maghrib ya, atau ngabuburit istilahnya anak remaja. Kita melakukannya di kebun, yaitu dengan cara memanen atau memetik katak ya. Katak ini pun baru lepas kawan ya, baru lepas. Kalau yang baru lepas semacam ini nanti tinggal kita leseh ya, kita leseh di tanah semacam itu. Nah, ini yang sudah lukanya sembuh ya, itu juga kita bawa pulang ya. Yang sudah sembuh kita bawa pulang. Nah, kataknya sudah lumayan banyak. Kita sore ini dapat 1 ember ya. Sore ini kita dapat 1 ember. Ini kondisinya, kita tinggal menguti. Alhamdulillah, kataknya walaupun kecil besar tetap kita terima ya. Entah itu ya kecil ya kita terima, syukuri ya, besar juga kita syukuri. Alhamdulillah ya, itu adalah karunia Allah untuk kita sebagai bibit di musim tanam yang akan datang. Nah, saat ini kurang lebih waktu jam 18-nya kurang sekitar 20 menit ya, paling sekitar 5 atau 10 menit lagi maghrib kawan ya, maghrib ya. Ini kita cukupkan sekian dulu ya. Ini adalah lahan yang dulu kita tanam sangat rapat ya, sangat rapat. Nah, beberapa umbi kita sampling juga tadi. Nah, ini yang kemarin kita bongkar, yang kita bongkar ini yang kemarin kita bongkar pun kondisinya masih agak seger akarnya ya. Kondisi akarnya juga masih agak seger. Kita hanya biarkan di lahan biar akarnya mengering dengan sendirinya ini ya, sendirinya. Kita kemarin bongkar itu ada 4. Ini pun umbi yang kita tanam dengan jarak dekat kawan ya. Kita tanam dengan jarak dekat. Ini kurang lebih kalau ditimbang ya 1 kilonya lebih, ini 1 kilonya juga lebih. Ini jaraknya hanya ada sekitar, kalau ini sekitar 25 atau 20 cm ini. Satu as atau poros, dengan poros itu sekitar 20 atau 25 cm. 1 kilan saya ya. Ini pun pada kenyataannya bisa tumbuh besar semua. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini juga jaraknya juga kemarin sebenarnya tidak terlalu jauh ini ya, tidak terlalu jauh juga. Kita dapat hasil umbi juga lumayan besar juga ya. Hasil umbinya juga lumayan besar. Artinya bahwa selain kita menanam dengan cara ideal ya, kalau sinar matahari cukup bisa masuk ke lahan kita, kita tanam dengan jarak dekat pun tidak masalah kawan ya, tidak masalah.
Yang penting sinar matahari bisa masuk ke lahan kita. Toh tadi sudah kita tunjukkan hasilnya ini. Kalau kita lihat ini yang masih ada nampak batangnya dari sini sampai sini, ini jaraknya paling hanya sekitar 15 atau 10 cm. Ini sampai sini berapa senti, ini sampai sini berapa senti. Ini pun kita tanam sebenarnya jarak dekat semacam ini. Ini yang masih ada sisa-sisanya nampak. Ini pun ya, ini pun kalau kita lihat jaraknya paling hanya sekitar 10 cm kayaknya. 10 sampai 15 lah ya. Jaraknya 10 sampai 15. Nah, barangkali kita penasaran, kita bongkar kawan ya. Kita bongkar lah kira-kira hasil umbinya bagaimana dengan tanam sangat rapat semacam ini ya. Kita lihat, kita bongkar umbinya. Kita perlihatkan apakah bisa membesar atau tidak ya. Karena kita memang tanamnya sangat rapat kawan ya, sangat rapat. Dan untuk 1 hektar itu paling tidak kita bisa tanam sampai 85 sekitar 65.000 tanaman kawan ya. Dapat kita tanami sekitar 65.000 tanaman. Ini agak susah, ada akar sengonnya karena ini adalah lahan yang ada di bawah naungan. Nah, kurang lebih ini juga kurang lebih dapat 1 kilo kawan. Kurang lebih dapat 1 kilo. Ini sudah nampak lingkarannya. Ini agak besar juga tapi agak susah ini. Ini sudah nampak ya. Ini porosnya di sini. Ini umbinya sampai sebelah sini kawan ya. Ini porosnya di sini ya. Ini poros. Kemudian ini umbinya sampai sebelah sini. Nah, ini pun kalau kita ukur kurang lebih dapat 1 kiloan ya. Ini baru separuh lingkaran saja seperti ini. Nah, artinya dengan jarak semacam ini pun umbi dapat tumbuh dengan besar ya. Tumbuh membesar. Yang penting nutrisi terpenuhi, sinar matahari cukup, insya Allah umbi juga dapat membesar dengan baik. Ya, demikian dulu kawan ya. Karena sudah menjelang maghrib, kita akan pulang. Suasana sudah agak gelap ya, sudah agak gelap. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Hari ini kita dapat kurang lebih 1 ember. Lumayan lah, 2 atau 3 kilo. Lumayan, alhamdulillah. Tadi kita mulai sekitar pukul 5 kurang sedikit ya, 5 sore. Ini sudah dapat 1 ember ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.